الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وإن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين والmuslimat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimakumullahu ajma'in. Para jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian rutin kita di setiap Sabtu pagi di pekan yang kedua di dalam mengkaji kitab Mukhtasar Kitabil Ilmi, tulisan sederhana yang saya ringkas dari Kitabul Ilmi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatan wasi'atan. Di kesempatan pagi hari ini, di hari yang ke-9 dari bulan Rabiul Akhir di tahun 1446 Hijriah, kita masuk pembahasan poin yang ke-9, adab yang ke-9 di antara adab-adab yang semestinya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu syar'i, yaitu ihtiramul ulama wa taqdiruhum, menghormati dan memuliakan orang-orang yang berilmu. Silakan dibaca. At-tasi'. Assalamualaikum ilaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala. At-tasi' ihtiramul ulama'i wa taqdiruhum. Inna ala talabatil ilmi ihtiramul ulama'i wa taqdiruhum wa an tattasi'a suduruhum lima yahsulu min ikhtilafin bainal ulama'i wa ghairihim wa ay yuqabilu hadha bil i'tidari amman salaka sabilan khata'an fi i'tiqadihim. Wa hadhihi nuqtatun muhimmatun jiddan li'anna ba'dhan nas yatatabba'u akhta'al akharin liyattakhidha minha ma laysa la'iqan fi haqqihim wa yushawwishu 'alan nasi sum'atahum wa hadha akbarul akhta'. Wa idza kana ightiyabul 'amiyyi minan nasi min kaba'iridz dzunubi fa inna ightiyabal 'alimi akbar wa akbar.
لأن اغتياب العالم لا يقتصر ضرره على العالم بل عليه وعلى ما يحمله من العلم الشرعي. والناس إذا زهدوا في العالم أو سقط من أعينهم تسقط كلمته أيضا. وإذا كان يقول الحق ويهدي إليه فإن غيبة هذا الرجل لهذا العالم تكون حائلا بين الناس وبين علمه الشرعي، وهذا خطره كبير وعظيم. إن على الشباب أن يحملوا ما يجري بين العلماء من الاختلاف على حسن النية وعلى الاجتهاد، وأن يعذروهم فيما أخطأوا فيه، ولا مانع أن يتكلموا معهم فيما يعتقدون أنه خطأ، ليبينوا لهم هل الخطأ منهم أو من الذين قالوا إنهم أخطأوا، لأن الإنسان أحيانا يتصور أن قول العالم خطأ ثم بعد المناقشة يتبين له صوابه. والإنسان بشر كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أما أن يفرح بزلة العالم وخطئه ليشيعها بين الناس فتحصل الفرقة، فإن هذا ليس من طريق السلف. طيب حسبك, cukup dulu. Jazakallahu khairan wa baraka fi. Iya. Adab yang kesembilan, di antara adab-adab yang selazimnya dimiliki seorang penuntut ilmu adalah menghormati dan memuliakan para ulama. Ihtiramul ulama wa taqdiruhum. Ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu berkata, sebagaimana dinukilkan oleh al-Imam Abu Nuaim di dalam kitabnya Hilyatul Awliya dan juga Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqih. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mahabbatul ilmi awil alimi dinun yudanu biha. Mencintai ilmu atau mencintai ahli ilmu adalah bagian dari agama. Ya, mencintai ilmu, mencintai para ulama itu bagian dari din, bagian dari agama. Kemudian al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Miftahu Dari Sa'adah menjelaskan makna perkataan Ali bin Abi Thalib di atas. Kata al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, apa alasan kenapa mencintai ilmu, mencintai para ulama itu bagian dari agama? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa wajhu dzalika anna al-ilma mirathul anbiya wal ulama'u warathatuhum. Alasannya bahwasanya ilmu adalah warisan para nabi. Ya, kenapa orang yang mencintai ilmu itu bagian dari agama? Karena ilmu adalah warisan para nabi. Ini ilmu din, ilmu syar'i. Wal ulama'u warathatuhum. Sedangkan para ulama adalah pewaris para nabi dan rasul. Famahabbatul ilmi wa ahlihi mahabbatun limirathil anbiya'i wa warathatihim. Maka mencintai ilmu dan para ahli ilmu sejatinya adalah mencintai warisan para nabi. Ya. Mencintai warisan para nabi
dan mencintai orang-orang yang mewarisi para nabi dan rasul. Wa bughdul ilmi wa ahlihi bughdun limirathil anbiya'i wa warathatihim. Sebaliknya kata Imam Ibnu Qayyim, membenci ilmu dan membenci para ulama sejatinya adalah membenci warisan ya para nabi dan rasul, serta membenci orang-orang yang mewarisi para nabi dan rasul. Fa mahabbatul ilmi min alamatis sa'adah wa bughdul ilmi min alamatis syaqawah. Maka mencintai ilmu, mencintai para ulama adalah di antara tanda kebahagiaan seorang hamba. Ya, karena nggak mungkin kita akan bersemangat ke majelis-majelis ilmu ya tanpa kita mencintai ilmu, mencintai para ulama. Ya. Maka ketika seorang hamba diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan hatinya condong kepada ilmu dan cinta kepada para ulama, maka itu di antara tanda kebahagiaan seorang hamba. Wa bughdul ilmi min alamatis syaqawah. Sedangkan membenci ilmu, membenci para ulama adalah di antara tanda ya kebinasaan seorang hamba. Nah, ini ya penjelasan al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam menjelaskan makna perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah, bahwasanya cinta ilmu dan cinta ulama adalah bagian dari agama. Kata penulis, inna ala talabatil ilmi ihtiramal ulama'i wa taqdirahum. Sesungguhnya di antara kewajiban para penuntut ilmu adalah menghormati para ulama dan memuliakan para ulama. Ya, menghormati dan memuliakan para ulama. Ini wajib hukumnya. Ya. Bagi setiap penuntut ilmu. Karena tidak mungkin kita mendapatkan keberkahan ilmu tanpa kita ya mencintai, memuliakan dan menghormati orang-orang yang membawa ilmu itu. Ya, tidak mungkin kita mendapatkan keberkahan ilmu yang kita pelajari tanpa kita memuliakan ya ahli ilmu. Ya, makanya kata para ulama, man lam yukrim al-ilma la yukrimhul ilmu. Ya, barang siapa yang tidak mampu memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakan dirinya. Ya, karena kaidah mengatakan bahwasanya al-jaza'u min jinsil amal. Ya, siapa yang memuliakan maka dia akan dimuliakan. Siapa yang ya, memuliakan ilmu dan termasuk ke dalamnya memuliakan ahli ilmu, memuliakan para ulama, maka ilmu akan memuliakan orang tersebut. Maka ketika kita ingin dimuliakan oleh ilmu yang kita pelajari, ketika kita ingin mendapatkan keberkahan dari ilmu-ilmu yang kita pelajari, ya maka kewajiban kita adalah memuliakan ilmu, memuliakan majelis ilmu, ya, dan memuliakan orang-orang yang membawa ilmu tersebut. Wa antattasi'a suduruhum lima yahsulu min ikhtilafin bainal ulama'i wa ghairihim. Di antara kewajiban penuntut ilmu, hendaknya mereka memiliki dada-dada yang lapang. Ya. Di dalam menyikapi perbedaan pendapat di antara para ulama. Hendaknya kita ya berlapang dada. Sa'atus sadri. Di dalam ini menyikapi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dalam masalah-masalah ijtihadiyah yang memang di sana ada ruang bagi para ulama untuk berbeda pendapat. Dan telah kita jelaskan di poin-poin yang ya sebelumnya bahwasanya masalah-masalah khilafiyah itu sudah ada, jangankan di zaman sekarang.
Hatta pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi masih hidup, ya, dari kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an, ya, mereka sudah, jadi terjadi di antara mereka beberapa contoh khilaf, ya, dalam perkara-perkara yang sifatnya ijtihadiyah. Sebagaimana dalam kisah apa? Dalam kisah Bani Quraidah. Ya, ini di antara contoh nyata bagaimana perbedaan pandangan dalam memahami dalil itu sudah ada di antara para sahabat. Dalilnya sama, ya, tapi istinbat hukumnya berbeda. Ya, padahal dalilnya apa? Dalilnya sama. Kenapa? Karena perbedaan cara pandang. Ya, perbedaan penafsiran. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan kepada para sahabat, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan salah seorang di antara kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah. Hadisnya sama, ya. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sama, sampaikan sama kepada para sahabat. Tapi kenapa yakni ijtihadnya berbeda? Ketika sebagian sahabat berangkat, ya, setelah zuhur dari kota Madinah menuju Bani Quraidah, ternyata di tengah perjalanan sudah masuk waktu asar. Ya, sudah masuk waktu asar. Belum sampai ke Bani Quraidah sudah masuk waktu asar. Maka para sahabat terbagi ke dalam dua kelompok. Sebagian mereka memahami makna hadis di atas, makna perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tekstual. Ya, bahwasanya kita tidak boleh salat asar kecuali di Bani Quraidah. Apapun kondisinya, ya, meskipun di tengah perjalanan sudah masuk waktu asar, Nabi sudah pesan, jangan salat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka sebagian, ya, yakni tetap berjalan, ya, dan salat asar di Bani Quraidah. Sedangkan sebagian sahabat yang lain, mereka memahami makna hadis di atas secara kontekstual, secara makna. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, jangan salah seorang di antara kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah, maknanya kata sebagian sahabat, ya, yang Nabi inginkan itu bukan hakikat lafadznya, tapi ada makna yang Nabi inginkan di situ, di mana kita diperintahkan untuk bersegera, ya, jalan ke Bani Quraidah agar ketika waktu asar masuk sudah di Bani Quraidah. Secara makna mereka fahami, ya, sehingga akhirnya ketika ini qaddar Allah, ketika sudah masuk waktu asar belum sampai, ya salat dulu. Ya salat terlebih dahulu. Karena yang Nabi inginkan bukan tekstual. Ya, secara letterlock harus salat di Bani Quraidah, tapi yang Nabi inginkan adalah kita agar bersegera jalan dari kota Madinah sehingga waktu asar sampai di Bani Quraidah. Akhirnya sebagian sahabat, dan kisahnya sahih, ya, dikeluarkan di dalam kitab-kitab sahih seperti Sahih Bukhari dan yang lainnya, ya, dari hadis Abdullah bin Umar. Maka sebagian sahabat, ya, mereka ada yang salat asar di tengah perjalanan dan sebagian mengakhirkan sampai mereka tiba di Bani Quraidah. Ketika mereka selesai dari hajat mereka di Bani Quraidah, mereka kembali ke kota Madinah, maka mereka melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang mereka dapatkan di tengah perjalanan. Ya, sebagian yakni salat di tengah jalan, ya, di tengah perjalanan ke Bani Quraidah, sebagian mengakhirkan salat asarnya ketika tiba di Bani Quraidah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak mencela seorang pun di antara sahabat. Ya, kenapa? Karena itu dengan ijtihad mereka. Ya, bukan dengan hawa nafsu. Tapi dengan ijtihad mereka berusaha untuk memahami sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karenanya kewajiban para penuntut ilmu, ya, dalam masalah-masalah
yang diperselisihkan oleh para ulama dalam perkara-perkara furu'iyah, ijtihadiyah, yang memang di sana ada ruang untuk berijtihad, ya, maka kewajiban para penuntut ilmu adalah menyikapi masalah-masalah tersebut dengan berlapang dada. Kita berupaya untuk mencari pendapat yang terbaik, pendapat yang paling dekat dengan dalil, ya, namun dengan tetap menghormati ya pendapat-pendapat yang lain yang tidak yakni sependapat dengan kita. Wa an yuqabilu hadza bil i'tidhar amman salaka sabilan khata'an fi i'tiqadihim. Dan hendaknya para penuntut ilmu itu ya mereka menyikapi pendapat-pendapat ulama yang dia anggap pendapat yang keliru, ya, maka dia sikapi dengan i'tidhar, memberikan uzur, ya. Karena Allah memberikan uzur kepada para ulama. Kenapa kita tidak memberikan uzur kepada mereka? Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan uzur kepada ulama yang keliru dalam ijtihadnya, kenapa kita tidak memberikan uzur kepada mereka? Ya. Di antara kaidah yang sangat penting dalam masalah ini yang hendaknya difahami oleh orang-orang beriman, bahwasanya setiap alim yang berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berijtihad mencari kebenaran, ya, bersungguh-sungguh mencari kebenaran, kemudian ternyata pendapatnya keliru, tidak tepat, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kaidah. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, "Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajrani wa in ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid." Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ketika seorang hakim, seorang alim, seorang ulama, seorang mujtahid, dia sudah berupaya untuk mencari kebenaran, karena memang itulah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang berilmu, ya, sebatas berupaya semaksimal mungkin untuk menepati kebenaran, untuk mencari kebenaran, ya. Sedangkan orang yang mencari, maka terkadang dia dapatkan, terkadang dia enggak dapatkan, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sebatas kesanggupannya. Makanya kata Nabi yang mulia, ketika seorang alim, seorang hakim, seorang mujtahid berijtihad dan ijtihadnya tepat, maka dia dapat berapa pahala? Dapat 2 pahala. Pahala ijtihad yang pertama, yang kedua pahala menepati kebenaran. Ya. Sebaliknya kata Nabi yang mulia, kalau seandainya seorang mujtahid, seorang alim, seorang hakim, dia sudah berijtihad, kemudian ternyata ijtihadnya enggak tepat, dapat berapa dosa? Dapat berapa dosa? Tidak berdosa sama sekali. Meskipun salah ijtihadnya, meskipun salah, ya, tidak berdosa kata Nabi. Ketika seorang mujtahid berijtihad, ya, dia berupaya bertakwa kepada Allah, ia menggunakan kaidah-kaidah ilmiah dalam berijtihad, mengikuti dalil yang dia miliki, bukan ikut hawa nafsu, bukan ikut perasaan. Ya, ketika dia berupaya untuk berijtihad dengan ilmu yang dia miliki, ternyata ijtihadnya enggak tepat, kata Nabi yang mulia, maka dia dapat 1 pahala, tidak berdosa, karena dia sudah berijtihad. Dia dapat 1 pahala, itu pahala ijtihadnya, sedangkan kesalahannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita berikan uzur kepada para ulama kita, ya, yang di dalam ijtihadnya ternyata tidak tepat, ya, dalam ijtihad mereka, maka kita memberikan uzur kepada mereka, ya, dan kita tetap mencintai mereka sebagai ulama-ulama kaum muslimin. Kata penulis, wa hadhihi nuqtatun muhimmatun jiddan. Dan ini poin yang sangat penting, ya. Poin yang sangat penting. Memberikan uzur kepada para ulama
yang keliru dalam ijtihad mereka tetap mencintai para ulama meskipun mereka keliru dalam sebagian ijtihad mereka. Ini poin yang sangat penting. Lianna ba'dhan nas yatatabba'u akhta'al akharin liyattakhidha minha ma laysa laiqan fi haqqihim. Karena sebagian manusia yang ada penyakit di dalam hatinya, ya, itu berusaha untuk mencari-cari kesalahan pihak lain. Sebagian orang, ya, yang di dalam hatinya terdapat penyakit, ya, berusaha untuk mencari-cari ketergelinciran orang lain, ya, untuk dijadikan senjata menyerang orang tersebut, menjatuhkan kehormatan orang tersebut, wa yushawwish 'alan nasi sum'atahum, untuk menjatuhkan nama baik orang tersebut di hadapan manusia, untuk menjatuhkan kehormatan orang tersebut di tengah-tengah manusia, dicari-cari kesalahannya, dikorek-korek kesalahannya, kalau dapat disebarkan di tengah manusia, ya, agar nama baiknya jatuh di tengah manusia. Maka ini orang yang sakit hatinya, ya, orang yang hatinya berpenyakit. Na'udzubillah. Wa hadza akbarul akhta'. Perbuatan semacam ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Ya, kesalahan yang sangat besar. Mencari-cari kesalahan seorang alim, ya, kemudian disebarkan tengah manusia adalah kesalahan yang sangat besar. Wa idza kana ightiyabul 'ami minan nasi min kabairidz dzunub fa inna ightiyabal 'alim akbaru wa akbar. Ikhwani fillah jazakumullah. Dosa ghibah, dosa kecil apa sedang jemaah? Dosa ghibah itu, ya, kita menggibahi orang awam, bukan seorang ulama, ya, orang awam. Dosa kecil apa sedang? Dosa besar. Hatta yang kita ghibahi orang awam di antara kaum muslimin bukan seorang ulama, termasuk ke dalam dosa besar yang sangat besar. Bahkan tidak ada permisalan dosa yang lebih, yakni, jelek daripada ketika Allah Subhanahu wa taala memisalkan dosa apa? Dosa ghibah. Ya, Allah buatkan permisalan yang sangat buruk kepada, ya, pelaku ghibah itu. Ya. Di mana orang yang menggibahi saudaranya, kata Allah Subhanahu wa taala, bagaikan orang yang memakan daging apa? Daging bangkai saudaranya. Orang kanibal. Ya. Orang yang ghibah, menggibahi saudaranya, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, seperti orang yang memakan daging bangkai saudaranya, bukan bangkai kambing jemaah. Ya, bukan bangkai sapi, tapi bangkai manusia, bangkai saudaranya. Ini permisalan yang sangat buruk agar orang-orang beriman menjauhi dosa ghibah tersebut. Ya. Kata penulis, kalau seandainya menggibahi orang awam di antara kaum muslimin, min kabairidz dzunub, termasuk dosa besar yang sangat besar. Ya. Fa inna ightiyabal 'alimi akbar wa akbar. Maka harus kita fahami bahwasannya menggibahi seorang alim itu dosanya jauh lebih besar. Karena dosa itu meskipun secara umum, ya, satu tingkatan, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, ya, bisa berlebih kurang nilainya. Contoh dosa ghibah, dosa besar, ya, dan dosa besar tersebut bisa lebih besar lagi, ya, dosanya ketika yang kita ghibah adalah seorang alim, seorang ulama. Sama seperti perbuatan maksiat yang lain, ya, perbuatan zina, dosa besar, ya. Tapi kalau seandainya yang dizinahi adalah tetangga sendiri, lebih besar dosanya, ya. Apalagi maharim yang punya hubungan mahram, maka lebih besar dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka menggibahi para ulama adalah dosa besar yang sangat besar. Lebih besar, ya,
dosanya daripada kita menggibahi orang-orang awam. Meskipun menggibahi orang awam termasuk dosa besar yang sangat besar, ya, tapi menggibahi para ulama maka dosanya lebih besar, ya, lebih besar lagi. Kenapa demikian jemaah yang Allah muliakan? Kenapa menggibahi para ulama dosanya jauh lebih besar daripada kita menggibahi, ya, orang-orang awam di antara kaum muslimin? Karena ada konsekuensi yang sangat besar. Ya. Ketika kita menggibahi ulama, ketika kita menjatuhkan kehormatan ulama, menjatuhkan sum'ah, nama baik ulama, maka yang jatuh bukan hanya personalnya, ya, yang jatuh bukan hanya individunya, tapi yang jatuh apa? Ilmu yang dia bawa, ya, yang jatuh adalah kebenaran yang dia bawa. Ini konsekuensinya. Kalau orang awam personalnya jatuh, ya, sedangkan ulama selain personalnya dijatuhkan, maka ilmunya juga akan, ya, direndahkan oleh manusia. Ya, akan tidak dianggap oleh manusia. Makanya kata penulis, li'anna ightiyabal alim la yaqtasiru dararuhu 'alal 'alimi bal 'alaihi wa 'ala ma yahmiluhu minal ilmi syar'i. Karena menggibahi seorang ulama, ya, mudaratnya bukan hanya terkait dengan individu ulama tersebut. Yang jatuh bukan hanya personal ulama tersebut, tapi yang jatuh apa yang dia bawa daripada ilmu syariat ini. Jatuh. Ya, ketika seorang ulama sudah dighibah, difitnah, ya, jatuh namanya di tengah-tengah manusia, ya, maka otomatis ilmunya juga tidak akan dianggap oleh manusia. Makanya jaga lisan kita, ya, dari mencela para ulama. Jaga lisan-lisan kita dari menjatuhkan kehormatan para ulama. Jaga lisan kita dari menggibahi para ulama. Ya, karena sangat fatal akibatnya. Al-Imam Ibnu Asakir rahimahullahu ta'ala berkata, menjelaskan tentang bahaya orang yang menggibahi para ulama, menjatuhkan kehormatan para ulama. Kata Imam Ibnu Asakir rahimahullahu ta'ala, i'lam ya akhi anna luhumal ulama'i masmumatun wa 'adatullahi fi hatki astari muntaqisihim ma'lumatun wa anna man atlaqa lisanahu fil ulama'i bithalbi balahu Allahu qabla mautihi bimauti qalbi. Kata Imam Ibnu Asakir rahimahullahu ta'ala, ketahuilah wahai saudaraku, wahai muslim, wahai muslimah, fahami, ilmui bahwasannya daging-daging para ulama itu beracun. Ya. Bahwasannya daging-daging para ulama itu beracun. Ya. Ketika kita menggibahi para ulama, maka, ya, kita sedang memakan daging yang beracun. Ya. Wa 'adatullahi fi hatki astari muntaqisihim ma'luma. Dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sunnatullah terhadap orang-orang yang menjatuhkan, ya, yang menggibahi para ulama itu maklum, perkara yang sudah diketahui. Bagaimana Allah perbuat terhadap orang-orang yang menggibahi para ulama, ya, perkara yang maklum. Bagaimana Allah singkap keburukan mereka, ya. Allah akan jatuhkan orang-orang yang menjatuhkan para ulama. Ini di antara sunnatullah yang Allah berlakukan kepada hamba-hambanya. Wa anna man atlaqa lisanahu fil ulama'i bithalbi, dan barang siapa yang lisannya lancang terhadap para ulama, ya, mencela para ulama, menggibahi para ulama, menjatuhkan kehormatan para ulama, siapa yang tidak menjaga lisannya terhadap para ulama, balahullahu qabla mautihi bimauti qalbi,
maka Allah akan matikan hatinya sebelum kematian fisiknya. Ini ya sangat keras. Ya, siapa yang tidak menjaga lisannya kepada para ulama, Allah jadikan hatinya mati sebelum ya kematian fisiknya. Ya. Dan hakikat kematian seseorang adalah kematian hatinya, bukan kematian fisiknya. Ya, ketika seseorang sudah mati hatinya, ya, maka tidak akan bermanfaat baginya ya, yakni peringatan, nasihat yang disampaikan kepada orang tersebut. Maka di antara ya dampak buruk menjatuhkan kehormatan para ulama, menggibahi para ulama adalah Allah Subhanahu wa taala jadikan hati seorang hamba ya mati sebelum ya kematian fisiknya. Ini ya nasihat Al-Imam Ibnu Asakir rahimahullahu taala kepada kaum muslimin agar jangan sampai kita ya bermudah-mudahan di dalam membicarakan para ulama ya tentang keburukan mereka, tentang aib mereka dan yang lainnya. Maka jangan kita mencari-cari kesalahan para ulama. Kalaupun para ulama itu salah, maka mereka manusia biasa. Mereka bukan orang yang maksum, ya. Dan kesalahan para ulama ya yakni dibandingkan dengan ijtihad mereka, dengan ya, ilmu mereka ya, maka hanya sebagian kecil. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan ya ketergelinciran seorang mujtahid ketika ia salah di dalam ijtihadnya. Kata penulis, "Wan nasu idza zuhidu fil alim aw saqata min a'yunihim tasqutu kalimatuhu aidan." Ya, ketika manusia dijauhkan dari seorang alim, seorang ulama, ya, atau ketika kehormatan seorang alim dijatuhkan di tengah-tengah manusia, ya, maka kalimatnya juga akan jatuh. Ya. Nasihatnya akan jatuh. Dakwahnya akan jatuh. Ya, ketika kita menjatuhkan seorang ulama, yang jatuh bukan hanya individunya, tapi apa yang dia bawa. Ya, nasihatnya, dakwahnya, otomatis kita akan dianggap oleh manusia. Wa idza kana yaqulul haqq wa yahdi ilaihi fa inna ghibata hadzal rajul li hadzal alim takunu hailan bainan nas wa baina ilmihi syar'i wa hadza khata'uhu kabirun wa 'azim. Ya. Dan kalau seandainya sang alim tersebut menyampaikan kebenaran, menyampaikan yang hak, ya, dia membimbing manusia kepada jalan kebenaran, maka ghibahnya seseorang, ya, fitnah seseorang terhadap alim tersebut akan menjadi penghalang antara manusia, ya, dengan ilmu yang dia bawa. Ketika manusia dikompor-kompori, ya, difitnah, jangan ya belajar sama si fulan, ya, demikian dan demikian, difitnah tanpa ada bukti yang benar, ya. Maka dia telah menjadi penghalang antara manusia dengan kebenaran. Ya. Setiap orang yang terhalang dari kebenaran, maka dia akan menanggung dosanya. Ya. Ini bahaya provokator. Ya, bahaya orang yang memfitnah manusia, ya, dari jalan-jalan kebenaran. Ketika berusaha untuk menjauhkan manusia dari ilmu, ya, dari pembawa ilmu, dari para ulama, ya, maka setiap orang yang terhalang dari hidayah, dari ilmu tersebut, ya, provokatornya itulah yang akan menanggung dosa mereka. Ya. Wa hadza khataruhu kabirun wa 'azim, dan ini bahayanya sangat besar. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa 'alaihi wizruha wa wizru man amila biha duna an yanqusa min auzarihim syai'a." Kata Nabi yang mulia, siapa yang mencontohkan sunnah yang jelek, ya, siapa yang mencontohkan sunnah yang buruk, ya, memfitnah para ulama, ya, menuduh para ulama dengan tuduhan yang keji, ya, tanpa hak, kemudian orang-orang mengikuti jalannya, mengikuti sunnahnya, ya, memfitnah para ulama tersebut,
menjauhi para ulama tersebut, maka orang yang pertama kali menghembuskan fitnah tersebut, dia akan menanggung dosa setiap orang yang ikut jalannya. Ya. Maka hendaknya setiap hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menjadi penghalang ya manusia dari jalan-jalan kebaikan. Hendaknya kita berusaha untuk membuka pintu-pintu kebaikan bagi manusia. Ya bukan malah sebaliknya, menutup pintu-pintu kebaikan dari manusia dan kita membuka pintu-pintu keburukan ya bagi manusia. Inna 'ala syabab an yahmilu ma yajri bainal ulama min al-ikhtilafi ala husnin niyyati wa 'ala al-ijtihad wa an ya'dhuruhum fima akhta'u fihi. Kata penulis, kewajiban para syabab, kewajiban para pemuda, kewajiban para penuntut ilmu, hendaknya mereka membawa ya apa yang terjadi dari perbedaan pendapat para ulama, maka hendaknya kita bawa kepada husnin niyyah, niat yang baik. Artinya apa jamaah? Artinya para ulama ketika mereka berbeda pendapat, maka tujuan mereka baik. Ya. Tidak ada niat buruk dari para ulama itu. Setiap ulama yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalam memahami dalil mereka berbeda, maka mereka memiliki niat yang baik. Niat mereka apa? Niat mereka mencari kebenaran. Niat mereka berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita fahami, ya. Meskipun para ulama itu berbeda pendapat dalam masalah-masalah ijtihadiyah yang terkadang mungkin konsekuensinya ini besar, ya. Sebagian ulama mengatakan ini hukumnya wajib. Ini hukumnya sunnah, ya. Ini hukumnya makruh, ini hukumnya haram. Ini hukumnya mubah, ini hukumnya haram. Meskipun dalam konsekuensi hukum berbeda, ya, tapi mereka ketika berupaya untuk istinbat hukum, ya, dari suatu dalil, niat mereka baik. Niat mereka mencari kebenaran. Niat mereka berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang mereka miliki. Ya. Maka ini yang hendaknya kita fahami. Ya. Para ulama kita rahimahumullahu jami'an, ketika mereka beristihad, mereka memiliki niat yang baik, husnun niyah, untuk mencari kebenaran, untuk berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hukum asalnya, kaidah para ulama, setiap pembawa ilmu, hukum asalnya adalah orang yang adil, bukan orang yang fasik. Setiap pembawa ilmu syar'i, hukum asalnya adalah orang yang adil, ya, yang berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya hendaknya kita bawa perbedaan pendapat para ulama pada husnun niyah, niat yang baik. Wa 'alal istihad, dan juga mereka beristihad. Kita bawa perbedaan pendapat para ulama ya di atas asas ijtihad. Mereka beristihad. Dan mereka memang layak untuk beristihad. Karena mereka punya alatnya. Ya, punya alat untuk beristihad. Wa an ya'dhuruhum fima akhta'u. Kemudian kalaupun ternyata istihad ulama itu salah, keliru, maka kita hendaknya memberikan uzur atas kekeliruan mereka, atas ketergelinciran mereka. Ya, dan itu bukan aib ketika seorang alim ya keliru dalam sebagian istihadnya, bukan alim, ya. Sebagaimana ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kullu bani adama khata'un. Setiap anak Adam ya berbuat kesalahan. Enggak ada yang maksum. Setelah yakni wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, seorang ulama setinggi apapun keilmuan mereka, apakah mereka sampai derajat maksum? Tidak ada. Ya. Tidak boleh kita meyakini orang itu maksum, ya. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta Abu Bakar, hatta Umar, hatta Uthman, hatta Ali, para sahabat, ya, radhiyallahu anhum, enggak ada yang maksum. Kalau seandainya para sahabat tidak maksum,
apalagi ulama-ulama yang datang setelah para sahabat. Sebagian orang memiliki cara pandang yang keliru, ya. Seolah-olah dia ketika melihat seorang alim, seorang ulama, ya, itu orang yang nggak pernah berbuat kesalahan, ya. Maka ini nggak ada, ya, tidak ada manusia setelah Rasulullah SAW yang lepas dari kesalahan, ya. Hatta dia seorang ulama, ya. Sehingga ketika dia melihat seseorang dia berbuat kesalahan, ya, padahal dalam pikiran dia orang ini nggak mungkin salah, ya, dan tidak akan salah, maka memiliki cara pandang seseorang tidak mungkin salah dan tidak akan salah, benar apa keliru? Salah, keliru, ya. Karena siapa yang tidak pernah salah, ya, siapa yang tidak pernah keliru? Seorang alim setinggi apapun tingkat keilmuannya, maka tetap dia sebagai seorang manusia biasa, ya. Kalaupun dia tergelincir, ya, maka tidak sampai menjatuhkan kehormatan seorang alim tersebut, apalagi ketergelincirannya dibangun di atas pondasi apa? Ijtihad, bukan dalam hawa nafsu, ya. Maka ketika kita mendapati kekeliruan para ulama, hendaknya kita memberikan uzur kepada mereka, ya, dalam perkara-perkara yang kita nilai sebagai satu kesalahan, ya, satu kekeliruan. Kita berikan uzur kepada mereka, ya. Saya bawakan di sini perkataan yang sangat bagus, ya, tentang bagaimana menyikapi kesalahan para ulama, ya. Bagaimana kita berupaya berlapang dada dalam menyikapi perbedaan pendapat di antara para ulama. Perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, dan beliau punya tulisan yang sangat bagus, ya, untuk melapangkan dada-dada kaum muslimin dalam menyikapi perbedaan pendapat di antara para ulama, ya. Beliau susun kitab secara khusus dengan judul Raf'ul Malam 'anil A'immatil A'lam, ya. Beliau jelaskan di situ, ya, uzur yang mestinya kita berikan kepada para ulama kita ketika mereka jatuh dalam kesalahan dalam ijtihad mereka, ya, maka hendaknya kita memberikan uzur kepada mereka, ya. Kata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, kanu ay as-salafus salih, dahulu kaum salaf itu, ya, yatanadharuna fil mas'alati munadharata musyawaratin wa munasahatin. Dahulu kaum salaf, ini para ulama kita terdahulu, orang-orang saleh terdahulu, mereka biasa berdiskusi, munadharah. Mereka biasa berdiskusi secara, ya, musyawarah, secara munasahah, ya, saling memberikan nasihat, saling memberikan masukan, adu argumentasi, itu biasa. Diskusi ilmiah, ya, itu biasa di antara kaum salaf. Wa rubbama ikhtalafa qawluhum fil mas'alatil ilmiyati wal amaliyah ma'a baqa'il ulfati wal ismati wa ukhuwatid din, ya. Dan terkadang, kata Syekhul Islam, sebagian mereka itu, ya, ada perbedaan cara pandang, perbedaan pendapat di antara mereka, baik dalam masalah-masalah ilmiah, ini cabang-cabang akidah, ataupun amaliyah, perkara-perkara, ya, fiqhiyah, ijtihadiyah, ya, ma'abaqa'il ulfati wal ismati wa ukhuwatid din. Tapi perbedaan pendapat di antara mereka kaum salaf tidak sampai merusak hubungan mereka, tidak sampai merusak ukhuwah, ya, ukhuwah mereka, ya. Naam, man khalafal kitabal mustabin wa sunnatal mustafidah aw ma ajma'a alaihi salaful ummah khilafan la yu'dharu fihi fahadha yu'amal bima yu'amalu bihi ahlul bidah. Kata Syekhul Islam, iya, kalau memang seandainya ada, ya, sebagian pihak yang secara terang-terangan menyelisihi Al-Quran yang sudah jelas, ya,
atau menyelisihi sunnah yang masyhur, ya, sunnah yang sahihah, atau menyelisihi ijma' kaum muslimin, ya, dengan khilaf yang tidak ada uzur padanya, maka orang tersebut berhak untuk, ya, kita muamalahi sebagai ahli bid'ah. Kalau secara terang-terangan dia menyelisihi Al-Quran, menyelisihi sunnah Rasulullah, menyelisihi ijma' kaum muslimin dalam perkara-perkara yang memang gak ada ijtihad di situ, maka ya dia berhak untuk dimuamalahi sebagai seorang ahli bid'ah, ya, karena secara terang-terangan dia berani menyelisihi Al-Quran, menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun ijma' kaum muslimin dalam perkara-perkara yang sudah jelas, ya, hukumnya di dalam agama. Wa amma al-ikhtilafu fil ahkam fa akthar min an yandhabit. Adapun khilaf-khilaf dalam masalah yakni ahkam amaliyah, ya, dalam masalah fikih, dalam masalah furu', ya, dalam masalah-masalah ijtihadiyah, maka sangat banyak kata Syekhul Islam. Dan ini tidak menjadi alasan, ya, terpecahnya kaum muslimin, ya. Walau kana kullama ikhtalafa muslimani fi syai'in tahajara lam yabqa bainal muslimina ismatun wala ukhuwah. Ini kaidah penting, ya. Di akhir nasihat beliau mengatakan, kalau seandainya, ya, setiap kali ada perbedaan pendapat di antara, ya, dua orang muslim, melazimkan mereka untuk saling menghajar satu sama lain. Tahu hajar jamaah? Ya, memboikot, mendiamkan. Kalau seandainya dalam setiap masalah yang diperselisihkan melazimkan untuk saling menjauhi satu sama lain, mendiamkan satu sama lain, maka tidak akan ada lagi ukhuwah di antara kaum muslimin. Faham? Kalau seandainya dalam setiap masalah khilafiyah itu melazimkan untuk saling menjauhi satu sama lain, menghajar satu sama lain, gak akan ada ukhuwah di antara kaum muslimin. Ya. Karena hampir-hampir dalam setiap masalah yakni furu'iyah itu tidak lepas dari masalah apa? Dari masalah khilaf. Antum belajar kitab-kitab fikih dari kitabut taharah, ya, sampai akhir, ya, kitab fikih babul jihad dan sebagainya, pasti ada khilaf di antara para ulama. Ya. Pasti ada khilaf di antara para ulama. Ya. Dimulai, ya, dari bab yang pertama sampai bab yang terakhir, itu hampir-hampir tidak pernah lepas dari masalah khilafiyah. Tapi bukan dalam perkara usul, bukan dalam perkara yang sifatnya, ya, pondasi, tapi khilaf para ulama dalam perkara-perkara yang sifatnya furu'iyah, ya, sifatnya yakni cabang, ya, bukan dalam masalah, bukan masalah usul. Kata Syekhul Islam, kalau seandainya dalam setiap masalah-masalah khilafiyah melazimkan kaum muslimin untuk saling menjauhi satu sama lain, ya, meninggalkan ukhuwah, maka tidak mungkin ada ukhuwah yang tersisa di antara kaum muslimin. Hatta di antara asatidzah kita enggak lepas dari masalah khilaf. Ya. Karena memang khilaf ini sunnatullah yang Allah berlakukan kepada hamba-hambanya. Ya. Jangankan kita yang hidup 15 abad setelah Nabi alaihi salatu wasalam, hatta sebagian sahabat, para sahabat, ya, ketika mereka masih bersama Nabi alaihi salatu wasalam, sudah ada khilaf di antara para sahabat. Tapi tidak sampai membuat hati mereka berselisih. Ya. Khilaf dalam masalah-masalah ilmiah, amaliyah, ijtihadiyah, ya, tidak ada masalah. Selama khilaf tersebut dibangun di atas pondasi ilmiah, ijtihadiyah, bukan dalam rangka mengikuti hawa nafsu, memperturutkan hawa nafsu, ya, maka tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Dan ini menjadi apa? Sumber kekayaan, ya, ilmu di tengah-tengah kaum muslimin. Lihat ya kawan, ya, buku-buku fikih itu luar biasa. Ya, tidak ada di selain kaum muslimin, ya, bagaimana pembahasan para ulama yang membahas masalah ilmu ini. Ya, ya, buku-buku para ulama itu luar biasa. Membahas tentang taharah, ya, tentang salat, tentang zakat, ya, tentang muamalah dan yang lainnya. Ya, ini semua, ya, di antara taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena cara pandang orang itu berbeda, enggak bisa kita samakan. Ya. Pemahaman
yakni di dalam memahami dalil itu terkadang nggak bisa sama. Ya. Tidak sama. Tapi kita diberikan kaidah secara umum oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ya bagaimana memahami dalil. Ya, tapi ya dalam prakteknya ya terkadang ada perbedaan cara pandang ya di antara para ulama. Ya. Maka ya kalau seandainya khilaf di antara para ulama, ya ini wajib untuk kita memberikan uzur kepada mereka, ya. Apalagi ya kita tidak punya hak untuk masuk ke dalam khilaf-khilaf mereka. Karena kita nggak punya alatnya, nggak punya ilmu. Ya, tapi realitanya terkadang ya di lapangan ya yakni yang khilaf kadang-kadang siapa jemaah? Ya, ini para jamaah. Ya. Yang lebih seru khilafnya siapa? Ya, orang-orang awam. Ya. Ya, para ulama santai mereka berkhilaf. Ya, tapi yang lebih seru yang yakni saling Ya saling sikut. Itu terkadang orang-orang awam. Ya. Karena kurangnya mereka di dalam yakni memahami kaidah khilaf para ulama. Ya. Makanya dalam masalah-masalah khilafiyah ini biasanya yang paling ya menonjol itu ya yang paling jauh dari sifat wara' dan taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang harus kita fahami. Ya. Wallahu a'lam. Kata penulis wala mani' an yatakallamu ma'ahum fima ya'taqiduna annahu khata'. Kalau kita memang mendapati ada kesalahan atau ketergelinciran sebagian para ulama, maka tidak masalah kata penulis ya untuk kita berdiskusi dengan mereka. Ya. Untuk kita berbicara dengan mereka. Liyubayyinu lahum halil khata'u minhum aw minal ladzina qalu innahum akhta'u. Untuk tabayyun, mencari kebenaran. Ya, agar kita jelas yang kira-kira keliru ini siapa? Apakah ulama tersebut atau kita yang keliru? Ya. Ketika kita mendapati pendapat sebagian ulama ya kurang tepat, maka caranya kita datangi mereka, ya kita tanyakan kepada mereka apa alasannya berpendapat seperti itu. Ya kita munaqashah, diskusi secara ilmiah. Agar jelas siapa yang salah, siapa yang keliru. Apakah mereka atau justru kita sendiri yang keliru. Li'annal insana ahyanan yatasawwar anna qaulal alim khata'un thumma ba'dal munaqashah yatabayyan lahu sawabuhu. Ya. Karena terkadang sebagian orang ya dia punya gambaran perkataan alim tersebut salah, keliru. Ya. Tapi setelah dia duduk bareng, ya, dijelaskan alasannya, dijelaskan hujahnya, dijelaskan illahnya, dijelaskan dalilnya, baru dia faham. Ternyata itu pendapat yang lebih tepat. Ya, ternyata apa yang dia fahami itu yang keliru. Ya. Wal insanu basyarun, kullu ibni adam khata'un, wa khairul khata'ina tawwabun. Dan manusia, ya, itu basyar. Ya, setiap kita itu basyar. Dan setiap anak Adam berpotensi berbuat kesalahan, berpotensi berbuat kekeliruan, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki dirinya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini solusi. Ya, ketika kita mendapati pendapat sebagian ustaz kita lihat enggak tepat, kurang tepat, maka kita tabayun. Ya, kita tabayunkan bisa jadi ya pendapat yang kita anggap enggak tepat, justru itulah yang tepat. Ya. Justru itulah yang lebih dekat kepada kebenaran, yang lebih dekat kepada dalil. Amma an yafrah bi zallatil alim wa khata'ihi liyushi'aha bainan nas fatahsulul furqatu fa inna hadza laisa min tariqis salaf. Adapun seseorang yang dia yakni bergembira dengan ketergelinciran seorang alim, senang ya dengan kesalahan seorang ulama, kemudian dia cari-cari kesalahan tersebut, dia sebarkan di tengah-tengah manusia sehingga timbul ya perpecahan di tengah kaum muslimin, perselisihan di tengah kaum muslimin, maka cara semacam ini
bukanlah metode kaum salaf di dalam beragama. Ya, bukan cara kaum salaf di dalam beragama. Ya. Dan ini ya perkara yang sangat menyedihkan karena sebagian manusia naudzubillah ya berusaha untuk mencari-cari kesalahan orang lain, ya, mencari-cari ketergelinciran orang lain, ya. Kemudian dia sebarkan di tengah-tengah manusia. Sebagian orang itu namam, ya, mengadu domba antara satu alim dengan alim yang lainnya, antara satu ulama dengan ulama yang lainnya, satu ustadz dengan ustadz yang lainnya. Ya, sehingga timbul ya kebencian di tengah-tengah kaum muslimin terhadap sebagian, ya. Maka ini ya tidak dilakukan kecuali bagi orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu alam, ini bisa kita bahas jemaah yang Allah muliakan. Insyaallah kita lanjutkan poin berikutnya di pertemuan yang akan datang. Selebihnya kita beri kesempatan untuk bersoal jawab. Kalau seandainya ada hal yang kurang difahami dari apa yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bagaimana mengambil kaidah tentang menurut Islam, jadi menurut Islam untuk apakah makna agama itu mudah? Apakah untuk fikih atau kadang-kadang suka ada masalah akidah pun agama itu mudah lah gitu. Iya, barakallahu. Iya, kata din. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah, ya. Maka hukum asalnya agama itu mencakup semua ya poin di dalam agama, baik dalam bab akidah, baik dalam bab ibadah ataupun dalam bab muamalah. Ya, karena memang Islam adalah agama yang mudah. Secara keyakinan mudah. Akidah tauhid itu mudah. Ya, sedangkan akidah yang sifatnya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala berat, sulit. Ya. Maka dalam bab akidah masuk. Dalam bab ibadah masuk. Ya, ibadah yang dibangun di atas tuntunan itu mudah. Ya, sedangkan ibadah yang dilakukan di luar tuntunan maka akan memberatkan seseorang. Demikian pula dalam bab muamalah. Ya, muamalah yang dibangun di atas petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam akan mudah kita jalankan. Ya. Maka makna yakni inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah, mencakup semua sendi-sendi agama. Ya. Masuk ke dalamnya bab akidah, bab keyakinan, masuk ke dalamnya bab ibadah, peribadatan, masuk ke dalamnya bab muamalah. Ya. Kalau kita menjalankan agama ini sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, ya, dalam bab akidah, ibadah dan muamalah, kita akan dapatkan bahwasanya Islam adalah agama yang mudah. Ya. Yang memberatkan adalah apa yang kita masukkan ke dalam agama padahal bukan bagian dari agama tersebut. Ya, sehingga ya menjadikan seolah-olah agama itu berat, sulit. Ya. Karena kita sendiri yang membuatnya sulit. Kalau kita beragama sebagaimana yang dituntut oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, kita pasti akan dapatkan agama itu sangat mudah. Ya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Jadi sifatnya umum. Ya, bukan hanya terkait dengan masalah-masalah amaliyah, tapi yang paling penting dalam masalah akidah. Ya, lihat, ketika orang itu hatinya terkena virus kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memperberat dirinya, mempersulit dirinya. Ya. Demikian pula ketika seseorang dia terkena virus bid'ah di dalam amaliyahnya, maka dia akan memperberat dirinya. Ya. Demikian pula ketika seseorang dia terkena virus tasaddud di dalam bab muamalah, ya, maka dia akan memperberat dirinya. Maka kewajiban orang-orang beriman adalah beragama sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
Wallahu taala alam bisawab. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.